Hai, masih bersama saya di Info Kriminal News. Ada berita kriminal ya teman-teman ya. Ini terkait dengan temuan mayat di Tol Lampung. Benarkan adanya dugaan keterlibatan oknum polisi. Kita bacakan dulu tuh teman-teman. Harian Cybercom Lampung. Gemparnya pemberitaan mayat seorang pria ditemukan Senin 28 Oktober 2024 dengan identitas mayat laki-laki ditemukan sudah membusuk di drainase KM 38 Jalan Tol Lampung ruas Bakahuni Tebanggi Besar. Terungkap mayat laki-laki itu bernama Manda Purnomo, 28 tahun, warga Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Hal ini diketahui setelah Polres Lampung Selatan memeriksa 5 saksi. Identitas korban sudah kita ketahui setelah memeriksa 5 saksi. Inisial korban MP, dia korban. Ini warga Kota Bandar Lampung, kata Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin. Di RSD Basar inilah ada pihak keluarganya yang datang sehingga diketahui identitas mayat laki-laki itu, lalu kami mintai keterangan. Saat ditemukan, AKBP Yusrin mengatakan di tubuh korban ditemukan kunci sepeda motor serta ponsel Android di saku celananya. Sepeda motor korban ditemukan di gerbang tol ITERA, sementara ponsel korban saat ditemukan dalam kondisi mati. Namun setelah terisi daya ternyata masih aktif. Ponsel sudah berhasil kita hidupkan. Terakhir sempat menghubungi keluarga. Yang jelas kami sedang berusaha membuka ponsel itu guna keperluan penyidikan lebih lanjut. Ia menambahkan kondisi mayat sudah dalam keadaan membusuk. Perkiraan korban meninggal 2-4 hari lalu. Namun polisi belum mengetahui penyebab kematian korban. Untuk autopsi jasad korban kita lakukan Selasa kemarin di Rumah Sakit Bayangkara. Mengenai hasilnya kami masih menunggu. Yusrin juga merespon informasi bahwa mayat laki-laki yang ditemukan sudah membusuk itu diduga korban pembunuhan dan dugaan keterlibatan oknum anggota polisi. Yusrin mengaku telah mendapat informasi dugaan keterlibatan oknum polisi terkait kematian Manda Purnomo tersebut. Ada informasi mengenai hal itu, tapi belum bisa dipastikan dan masih ditampung sebagai bahan penyelidikan. Namun ini bisa menjadi masukan dan petunjuk bagi kami untuk mengungkap kasusnya dan memang harus kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini berkoordinasi dengan Bitpropam dan Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung untuk mengungkap kasus ini. Saat ini sifatnya masih pendalaman terlebih dahulu, nanti akan diinformasikan lagi. Dugaan peristiwa pembunuhan ini mendapatkan tanggapan serius dari Syekh Hud Ismail SH, salah satu advokat yang juga sebagai sekretaris DPW Persatuan Advokat Indonesia Provinsi Lampung. Menurutnya, proses pendalaman penyelidikan perkara ini harus serius diusut tuntas tanpa kompromi, sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Begitupun dengan sanksi yang diberikan. Hukum harus setimpal dengan perbuatannya. Adapun sanksi hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan dapat dikatakan bahwa kejahatan lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia. Perkembangan kejahatan juga diiringi dengan perkembangan pelaku tindak pidana. Oleh itu, perlu adanya penjatuhan pidana yang tepat dan proses pembinaan terhadap narapidana yang tepat agar tidak terjadi perkembangan tindak pidana. Oke. Ini ya, ada informasi keterlibatan oknum polisi ya. Kalau memang terlibat itu perannya sebagai apa,
Apakah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau membantu melakukan. Ini perlu diusut secara tuntas. Kalau dia anggota polisi, tentu saja akan diberlakukan hukum pidana umum ya. Hukum pidana umum karena polisi tunduk pada pidana umum. Dan juga polisi akan memiliki kode etik profesi. Ketika anggota polisi yang terlibat kesalahan maka akan diproses sebagaimana diatur di dalam kode etik profesi Polri. Bagi anggota Polri yang terlibat ini tentu saja akan menerima hukuman yang setimpal, bahkan bisa dipecat dan dipenjara. Ngeri ya teman-teman ya, mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini yang melibatkan anggota Polri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.